Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, antara lain nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya. Di siang hari kita berpuasa dan kita juga melaksanakan sholat maghrib dan dilanjutkan dengan taklim. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita awali taklim kita dengan bersama-sama membaca Ummul Quran, yaitu surat Al-Fatihah, ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'allifi hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Barakatul Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita lanjutkan dengan membaca kitab ini, seperti biasa doa Lailatul Qadar kita baca dengan harapan, dengan tujuan malam ini adalah nilainya sama dengan Lailatul Qadar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang rutin membaca doa ini itu insya Allah Allah pertemukan dengan Lailatul Qadar yang sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-Karimul Halim. Al-Karimul Halim. Subhanallahi. Subhanallahi. Rabbis samawati sab'i. Rabbis samawati sab'i. Wa rabbil arsyil azim. Wa rabbil arsyil azim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-Halimul Karim. Al-Halimul Karim. Subhanallahi. Subhanallahi. Rabbis samawati sab'i. Rabbis samawati sab'i. Wa rabbil arsyil azim. Wa rabbil arsyil azim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-Halimul Karim. Al-Halimul Karim. Subhanallahi. Subhanallahi. Rabbis samawati sab'i. Rabbis samawati sab'i. Wa rabbil arsyil azim. Wa rabbil arsyil azim. Ya. Doa ini sangat penting, jadi jangan lupa tiap maghrib baca doa ini selama Ramadan, jangan sampai kita lupakan. Mari kita lanjutkan taklim kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab An-Nasaihud Diniyah halaman 61 yang bawah. 1 2 4 5 6 7, baris ke-7 dari bawah. Baris ke-7 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad ikhtara jama'atun. Sekelompok jamaah sungguh memilih. Sekelompok jamaah bin ahli thariqati tasawufi, dari golongan thariqah tasawuf.
memilih al-jahra dengan keras bizikri ketika berzikir. Jadi segolongan thariqah ada yang zikirnya keras. Thariqah itu tata cara untuk mendekatkan diri pada Allah, itu namanya thariqah. Thariqah itu bermacam-macam. Ada namanya thariqah Naqsabandiyah, ada namanya thariqah As-Sazili, dan lain-lain. Pemimpin thariqah namanya mursyid. Lalu orang yang diajak untuk berthariqah namanya salik. Salik itu orang yang menuju Allah. Orang yang berjalan menuju Allah itu namanya salik. Iya, salik atau murid. Murid atau salik itu dua artinya sama, orang yang berjalan menuju Allah melalui thariqah. Thariqah itu dibimbing oleh guru. Jadi menuju Allah dibimbing oleh guru lebih cepat sampai daripada kita ini yang gak dibimbing. Nah, dibimbingnya itu dengan teliti. Kamu sebaiknya zikirnya ini, kamu sebaiknya tinggalkan yang ini, kamu sebaiknya seperti ini. Nah, itu namanya thariqah. Nah, guru yang seperti itu namanya mursyid. Nah, guru mursyid itu makin jarang. Tapi kalau di pesantren itu ada. Di pesantren itu ada guru thariqah. Nah, sebagian ahli thariqah itu zikirnya jahr atau keras. Wal ijtima'a, dan berkumpul bidzalika di dalam berzikir tersebut. Walahum fi dzalika thariqatun ma'rufatun, dan mereka memiliki tata cara yang berbeda-beda yang terkenal di dalam berzikir. Jadi ada thariqah yang zikirnya keras, dan zikir yang keras itu zikirnya nggak sama, beda-beda. Nah, kalau kita yang nggak punya guru, amalkan saja rotibul haddad, rotibul atos, dan rotib-rotib lainnya. Minimal rotibul haddad atau rotibul atos itu seolah-olah kita dibimbing oleh Abdullah Ba'lawi Al-Haddad, pengarang kitab ini, atau dibimbing oleh Al-Atos, oleh pengarang kitab Al-Atos. Jadi, nah, kita nggak punya guru, amalin aja rotibul haddad, rotibul atos. Nah, amalinnya itu bisa ba'da isya, bisa ba'da subuh, sesuai dengan kemampuan kita. Dan itu perlu untuk membersihkan hati kita. Jadi ibarat kita habis beraktivitas perlu mandi. Nah, mandinya itu baca rotib. Mandinya itu baca rotib, hadirin sekalian. Jadi agar hati kita bersih, badan kita perlu mandi. Mandinya 2 kali sehari biasanya. Nah, kita juga rohani kita perlu mandi. Mandinya itu dengan baca rotib, dengan khusyuk, dengan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, maka hati kita insya Allah bersih sama seperti badan kita. Lalu kita jangan menganggap habis baca rotib bersih seterusnya. Ya enggak, kita beraktivitas kena debu lagi, kotor lagi, bersihkan lagi. Nah, itu rotib itu kurang lebih seperti itu, untuk mendekatkan diri kepada Allah agar doa diijabah oleh Allah dan agar hati kita bersih. Kalau hati kita bersih itu hidup nikmat. Tapi kalau hati kita nggak bersih, hidup tidak nikmat, hadirin sekalian. Nah, kita yang nggak punya guru, pesan saya rotibul haddad atau rotibul atos, salah satu saja itu diamalkan. Itu insya Allah hidupnya berkah. Itu insya Allah hidupnya berkah, jauh dari kebakaran, jauh dari kecelakaan, jauh dari musibah-musibah yang orang lain terkena, hadirin sekalian. Waqtaru akharuna, sebagian yang lain memilih, sebagian thariqah yang lain memilih al-asrar secara rahasia. Rahasia itu pelan, bihi terhadap berzikir. Jadi ada thariqah yang keras, umumnya itu thariqah itu zikirnya keras. Nah, ada juga sebagian yang pelan di dalam membaca zikir. Jadi baik keras maupun pelan, dua-duanya adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal jami'u ala khairin, keseluruhannya berada di dalam kebaikan, min rabbihim, dari Tuhan mereka. Jadi orang yang zikirnya keras dalam kebaikan dari Allah, orang yang zikirnya pelan dalam kebaikan dari Allah. Wasadadin, dan berada di dalam kebenaran. Jadi orang yang zikir pelan maupun
keras, dua-duanya berada di dalam kebenaran. Yang salah yang nggak mau zikir, yang lalai dari Allah, itu namanya yang salah hadirin sekalian. Min toroikihim, dari torikoh, dari tata cara mereka. Rahimahullah, semoga Allah merahmati mereka. Wa nafa'ana bihim, dan Allah memberikan manfaat mereka untuk kami semua. Jadi torikoh itu yang mengajarkan ulama. Ulama itu dari mana? Ulama itu dari hadis dan Al-Quran. Jadi dia mengambil merenungkan kandungan Al-Quran sehingga tahulah tata cara yang terbaik untuk seseorang, inilah yang tepat untuk diamalkan. Summa inna ahla hadhihi tariqati, sesungguhnya orang-orang jalan tariqah ini, akni yang saya maksudkan tariqatut tasawufi, tariqah tasawuf. Tariqah itu tata cara jalan menuju Allah. At-tasawufi, tasawuf itu ilmu untuk mendekatkan diri pada Allah, namanya ilmu tasawuf. Orangnya sering disebut dengan ahli sufi. Jadi kalau kita mendengar ahli sufi adalah orang yang berjalan menuju Allah dengan ilmu tasawuf. Jadi untuk berjalan menuju Allah ada ilmunya, namanya ilmu tasawuf. Lalu ada yang berkata begini, tasawuf kan gak diajarkan oleh Rasul gak ngajarin tasawuf. Nah ini keliru hadirin sekalian. Yang benar adalah Rasul ngajarin tasawuf. Dulu gak ada ilmu tauhid. Ilmu tauhid ya dari Al-Quran, lahirlah ilmu tauhid, ilmu untuk mengesahkan Allah. Dulu nggak ada ilmu fikih, adanya Al-Quran, hadis. Lalu kandungan tata cara ibadah namanya ilmu fikih. Nah ilmu untuk membersihkan diri dari Al-Quran dan hadis juga namanya ilmu tasawuf hadirin sekalian. Nah ini untuk mempermudah, ulama mempermudah kita, pakailah tasawuf. Kalau langsung Al-Quran ilmunya nggak ada, tata caranya memahami Qur'annya nanti salah, bisa jadi sesat. Mendingan ikut ulama yang sudah mengkaji Al-Quran. Jadi dari Al-Quran itu ada ilmu tajwid, ada ilmu fikih, ada ilmu tasawuf, ada ilmu tauhid. Itu semua dari Al-Quran yang dulu di zaman Rasul juga sama-sama nggak ada hadirin sekalian. Jadi tetap itu ajaran Islam, termasuk ilmu tasawuf pun ajaran Islam hadirin sekalian. Jadi kalau kita mengenal tasawuf itu berarti kita ingin mendekatkan diri kepada Allah. Orangnya namanya ahli sufi. Ahli sufi itu mengambil tata caranya beda dengan kita. Urusan dunia itu dia anggap ringan hadirin sekalian. Lalu ibadahnya yang maksimal. Misalkan ada sholat duha. Sholat duha 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, 8 rakaat boleh, 12 rakaat boleh. Ulama tasawuf pilih yang 12 hadirin sekalian. Kalau kita milih yang banyak urusan duit hadirin sekalian. Tapi kalau ulama tasawuf milihnya yang maksimal hadirin sekalian. Wudu rukunnya doang boleh, rukun dengan sunnahnya boleh. Ulama tasawuf dengan doa-doanya sekalian hadirin sekalian, semuanya diborong hadirin sekalian. Jadi kalau tasawuf itu semuanya maksimal. Nah menjauhkan dari larangan Allah juga maksimal hadirin sekalian. Riba dilarang, kita menghindari riba. Nah orang tasawuf itu nggak butuh bank hadirin sekalian, takut bunga bank itu riba. Kalau kita kan banknya tetap pakai, bank perbankan tetap kita pakai, lalu bunganya kita jauhi, bunganya kita sedekahkan dengan niat terbebas dari riba. Kita banyak sedekah. Nah kalau ulama tasawuf itu sesuatu yang mengandung takutnya haram, mendingan gak usah semua, yaitu banknya pun ditinggalkan hadirin sekalian. Jadi mendekatkan diri kepada Allahnya maksimal hadirin sekalian. Jadi kalau ada orang tasawuf misalkan ada misalkan ya yang jelas sangat maksimal di dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah hadirin sekalian. Ada yang meragukan, tinggalkannya maksimal seluruhnya hadirin sekalian. Ini ragu-ragu, ini ayam disembelih, yang nyembelih orang kafir apa orang Islam nih? Ini orang tasawuf
nggak mau tinggalin aja semua, akhirnya nggak makan ayam hadirin sekalian. Nah beda dengan kita hadirin sekalian, itu contohnya meninggalkan larangan Allahnya semaksimal mungkin hadirin sekalian. Itu tasawuf kurang lebih seperti itu gambarannya. La ya'diluna bidzikri, mereka tidak tersesat di dalam berzikir syai'an sedikit pun. Wa alaihi, dan mereka memiliki ta'wiluhum, keterkaitan mereka dengan zikir. Wa fihi, dan di dalam zikir syughluhum, adalah kesibukan mereka. Jadi kesibukan mereka adalah ingat Allah. Jadi kesibukan orang tasawuf itu ingat Allah hadirin sekalian. Ba'da iqamatil faraidi, setelah menunaikan yang fardu. Jadi nggak ada orang ulama tasawuf itu sholat 5 waktunya ketinggalan, itu nggak ada hadirin sekalian. Jamaahnya maksimal, sholat 5 waktunya maksimal. Setelah itu dia punya zikir sendiri yang orang lain nggak punya hadirin sekalian. Wajtinabil maharimi, menjauhi yang diharamkan. Jadi setelah menjauhkan yang diharamkan baru dia zikir-zikir. Jadi bukan orang yang zikir-zikir lalu riba masih dimakan, lalu tata cara yang haram masih diterjang, bukan seperti itu. Tasawuf itu menunaikan kefarduan maksimal, menjauhi yang diharamkan oleh Allah maksimal juga hadirin sekalian. Jadi yang meragukan itu udah ditinggal. Jadi yang meragukan sudah ditinggal oleh ulama tasawuf, lalu ditambah dengan malamnya berzikir, kesibukannya berzikir kepada Allah. Nah kita belum sanggup hadirin sekalian, tapi kita niat hadirin sekalian. Wabihi ya'muruna, berzikir itu mereka memerintahkan al-murida, orang yang dibimbing, wasalika, dan salik, orang yang jalan menuju Allah, litorikihim, untuk torikoh mereka. Jadi gurunya itu membimbing orang yang mau dibimbing. Orang yang mau dibimbing itu pilihan Allah. Jadi murid atau salik, orang yang dibimbing jalan menuju Allah, itu adalah sebenarnya orang-orang pilihan Allah yang tidak semua orang diberi kemampuan untuk itu hadirin sekalian. Ya'khuduna alaihi, mereka mengambil atas berzikir al-ahda, janji. Jadi salik ataupun murid, orang yang dibimbing di dalam thariqah itu punya janji. Janji kepada Allah, janji kepada gurunya. Apa janjinya? Bil mudawamati alaihi, mudawamah, terus menerus berzikir. Wal mulazamati lahu, langgeng di dalam berzikir tersebut hadirin sekalian. Langgeng berzikir tersebut, ada amalan khusus, lalu dia istiqomah di dalam amalan tersebut. Nah orang-orang seperti itu biasanya doanya diijabah hadirin sekalian. Jangankan doa, baru pengen udah datang hadirin sekalian, pengen ini. Nah ketika pengen langsung datang hadirin sekalian, apalagi doanya hadirin sekalian. Nah ini adalah orang-orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kalau kita yang tidak dibimbing oleh guru, maka boleh guru kita adalah Abdullah Ba'lawi Al-Haddad, kita amalkan Rotibul Haddad. Boleh juga ditambah dengan zikir Asmaul Husna hadirin sekalian. Jadi Rotibul Haddad, Rotibul Atos, boleh dua-duanya. Kalau berat salah satu saja ambil. Lalu setelah itu tambah Asmaul Husna juga boleh. Tidak juga tidak apa-apa hadirin sekalian. Satu kita pilih Rotibul Haddad misalkan, udah amalkan rutin, itu insya Allah hati kita makin bersih, tapi sebenarnya tidak sebersih orang yang langsung thariqah dibimbing oleh guru hadirin sekalian. Ma'asyaro itu disertai syarat-syarat, wa adabin, dan adab-adab. Jadi zikirnya itu langgeng dan ada syarat-syaratnya, adab-adabnya. Walahum fi tariqatihim, di dalam thariqah mereka. Wa zikru, zikir itu, wa zikru lillahi, zikir untuk Allah itu, ahammuha, urusan yang penting, wa akiduha, dan urusan yang sangat ditekankan. Jadi tujuan hidup mereka
adalah ingat Allah. Di dunia ini ingat Allah. Dengan ingat kepada Allah, dia akan menjauhi yang diharamkan oleh Allah dan akan melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah, karena tujuan manusia diciptakan di bumi ini adalah untuk ibadah, hadirin sekalian. Jadi untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, kita bisa menempuh thariqah dibimbing guru, bisa kita sendiri-sendiri. Yang penting kita senantiasa ingat Allah, itu pun sudah sangat bagus, hadirin sekalian. Jadi usahakan kita senantiasa ingat Allah. Lalu amalan-amalan zikir itu banyak. Ada la ilaha illallah, ada alhamdulillah, ada subhanallah. Pilih saja satu. Ada astagfirullah, pilih saja satu, lalu kita istiqomahkan, hadirin sekalian. Yang penting adalah istiqomah di dalam berzikir, maka insya Allah kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam bulan Ramadan ini juga perlu kita tingkatkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.